Halo, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah membuka YouTube, video YouTube untuk kuliah pertemuan ketujuh kita kali ini ya, untuk Operation Management ya. Jadi kita, seperti yang saya sudah sampaikan, berhubung saya waktunya pas sudah melahirkan, makanya untuk pertemuan ketujuh ini materi kuliah dalam bentuk YouTube. Nah, dalam pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang quantitative approach untuk forecasting ya, sales forecasting. Jadi kan kita sudah bahas di pertemuan kemarin bahwa di kuliah tambahan minggu lalu bahwa kita harus melakukan peramalan dari sales supaya kita tahu berapa banyak produk yang kita mau produksi. Kalau kita tahu berapa banyak yang mau diproduksi, kita tahu berapa material yang harus kita pesan, bahan baku yang harus kita pesan, packaging yang harus kita pesan, kapan dia harus datang, dan seterusnya untuk melalui proses operasional ya, proses operation. Jadi kita sudah bahas bahwa dalam forecasting ada beberapa approach, kita sudah bahas tentang pentingnya kenapa, terus kita sudah bahas metode kuantitatif. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kemarin sudah bahas metode kualitatif. Nah, sekarang kita mau bahas hari ini metode kuantitatifnya. Nah, metode kuantitatif ini terbagi dua. Jadi ada model time series. Jadi kita memakai data history atau data yang sudah ditahu kemarin untuk data history untuk membuat peramalan. Atau kita pakai model asosiatif, di mana kita menggabungkan faktor-faktor variabel yang mungkin mempengaruhi jumlah yang akan diramalkan, ya jumlah yang kita mau ramalkan gitu. Jadi quantitative method ini secara umum terbagi dua seperti ini ya, model time series yang pakai data history, kemudian asosiatif model yang pakai faktor-faktor variabel yang kita hitung. Nah, kalau yang time series itu ada 4, ada naive approach, ada moving averages, kemudian ada exponential smoothing, kemudian ada trend projection. Nomor 1 sampai 4 ini masuk di model time series. Kemudian ada linear regression yang masuk dalam model asosiatif. Nah, time series itu, seperti yang saya sudah bilang tadi, itu memakai data history. Nah, itu berdasarkan trend, berdasarkan seasonality. Seasonality ini kayak musimnya, begitu. Kemudian cycle, siklus, dan random variation. Jadi trend itu adalah perubahan dalam bentuk pemasukan, atau perubahan populasi kah, atau perubahan distribusi umur, atau perubahan pandangan culture ya. Jadi misalnya nih, zaman sekarang kita kalau beli baju second atau baju thrifting itu sudah hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wah bagus untuk dilakukan karena eco-friendly. Tapi di zaman saya kuliah, nah, itu orang akan terbagi-bagi, masa kok beli baju thrift, masa kok beli baju ini. Nah, itu trennya berubah, cultural view-nya berubah. Kenapa? Karena orang sudah menyadari bahwa, wah, ternyata fashion waste itu atau limbah fashion itu ternyata sangat merugikan lingkungan gitu. Jadi kita harus lebih sadar dan tidak terlalu termakan fast fashion. Nah, itu beda dengan pandangan 10 tahun lalu, di mana fast fashion itu menjadi sesuatu yang diagung-agungkan, malah orang kayak, wih bagusnya tahu fast fashion, wah sangat menguntungkan, apa sebagainya. Nah itu view pandangan secara sosial itu sudah mulai bergeser gitu, jadi trennya berubah. Nah begitu juga tren perubahan income, misalnya selama pandemi ini ya, mungkin banyak kan income-nya orang menurun, jadi tentunya mempengaruhi forecast. Nah begitulah, pokoknya tren itu perubahan ya. Nah kalau seasonality, musim itu adalah data pattern. Data pattern itu artinya pola data yang berulang setelah periode tertentu. Jadi bisa saja, dia itu berulang setiap beberapa hari, atau dia berubah setiap minggu, atau beberapa bulan, atau per kuartal. Jadi per kuartal artinya setelah beberapa bulan. Tunggu. Ya, jadi misalnya nih kalau kita tahu, musim namanya musim lebaran, kita sudah tahu, itu per tahun. Jadi setiap
setahun kita tahu sudah mau masuk musim lebaran. Kayak sekarang, wah sudah dekat ini kayaknya lebaran karena ditandai dengan adanya sirup iklan marjan. Wah, kalau sudah ada nih sirup iklan marjan, mungkin itu semua produsen-produsen sirup sudah mulai menyetok, ya menyetok sirup, menyetok gula, bukan menyetok gula, maksudnya gula, kemudian bahan baku pemanis, buah-buahannya, kemudian packagingnya, pasti dia akan membeli bahan baku lebih banyak daripada biasanya. Kenapa? Karena seasonality, karena sudah musimnya begitu. Atau per kuartal, misalnya per 3 bulan, oh kita tahu apakah yang musim per 3 bulan gitu. Jadi seasonality maksudnya itu pola data ya yang berulang setiap periode tertentu. Kemudian ada cycles atau siklus. Jadi ini adalah pola di mana data itu terjadi setiap beberapa tahun. Jadi kalau season musim kan dia sampai setahun lah, apakah hari, minggu, bulan, atau per 3 bulan, kuartal. Atau cycles yang setiap beberapa ini. Atau bisa jadi juga time series itu betul-betul random. Jadi kayak tiba-tiba dia muncul gitu. Nah, biasa itu karena fad atau something. Ingat ya kalau belajar di marketing ada namanya fad. Jadi tren yang umurnya sangat singkat. Nah, komponen dari permintaan itu ada beberapa. Jadi ini tadi kita lihat ya. Ini yang tadi kita bahas, demand for product or service. Jadi di sini permintaan untuk produk atau jasa. Kemudian di garis X ini adalah waktunya. Jadi kita lihat seasonal peaks. Jadi yang namanya musim itu kan dia akan ada peaknya, ada puncaknya. Habis itu turun lagi, dia naik lagi, turun lagi. Nah, average demand dari 4 tahun ya ini dirata-ratakan toh yang garis merah. Nah, komponen tren kita lihat di garis biru. Nah, tapi yang garis biru muda ini adalah demand line yang betulannya gitu. Kalau kita melihat di sini komponen demand dengan asumsi dia semakin lama semakin naik, ya seasonal peaks atau puncak musimnya itu adalah ya pada saat dia di line. Nah, random variation itu adalah ya ketika tiba-tiba ada faktor tidak terduga sehingga yang biasanya habis puncak turun sempat naik sedikit gitu. Nah, itu variasi random. Jadi ini komponen-komponen dari demand. Komponen tren itu biasanya persisten. Persisten artinya konsisten begitu. Biasanya dia memang secara umum dia naik terus, walaupun kadang-kadang turun, tapi dia secara konsisten pelan-pelan naik, atau dia polanya turun-turun gitu. Nah, ini komponen tren ini bisa terjadi karena perubahan tadi ya, kita sudah bahas populasi, teknologi, umur, budaya, dan lain-lain. Biasanya tren itu secara tipikal durasinya itu beberapa tahun. Kalau komponen seasonal, ini yang tadi secara musim, ini fluktuasinya naik turun, tapi dia ada periodenya dan dia sudah regular gitu. Biasanya karena musim atau karena kebiasaan-kebiasaan budaya, maksudnya kayak yaitu lebaran tadi ya, kita tahu pokoknya tiap naik sekolah itu pasti musimnya high season untuk barang-barang baju baru atau tas baru, sepatu baru. Oh, kalau akhir tahun, nah itu musimnya orang liburan ya, gitu-gitulah. Nah, ini terjadi dalam 1 tahun. Jadi kita lihat di sini lama periode, kemudian lama seasonnya, kemudian jumlah dari season dalam datanya. Jadi kalau periodenya 1 minggu, ya artinya seasonnya itu, musimnya itu cuma sehari. Jadi kira-kira 7 hari gitu. Kalau periode ya inilah. Jadi periode tadi kan kalau seasonality ada week, month, year, length-nya lama seasonnya itu ya tergantung gitu. Number of seasons in pattern seperti ini. Cyclical component tadi yang saya sudah bilang, jadi dia siklus ya, dia repeat up and down movement. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh siklus bisnis ataukah kondisi politik atau faktor-faktor ekonomi. Biasanya dia terjadi dalam durasi beberapa tahun, lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian biasanya dia mengakibatkan hubungan kausal atau asosiatif. Kemudian random komponen, nah ini tadi kalau dia ada blip atau ada sesuatu yang kita tidak sangka terjadi. Misalnya kayak pandemi ini bukan, ya kalau kita tidak percaya, beranggaplah asumsinya kita ini pandemi, ya kita jangan
memasukkan dulu teori-teori konspirasi saja. Pokoknya kita anggap ini blip, sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu, terjadi gitu pandemi. Jadi random, tiba-tiba, tapi ternyata efeknya sangat besar. Nah, jadi ini erratic, artinya ya pokoknya tidak diprediksi, tidak sistematis, jadi kita tidak tahu bahwa ini akan terjadi, kemudian fluktuasinya itu residual. Nah, ini karena variasi yang random atau kejadian yang memang kita tidak ekspektasi sebelumnya gitu. Apakah pandemi atau mungkin misalnya kayak bencana alam ya, sesuatu yang random, atau misalnya ya yang ekstrim-ekstrim, misalnya tiba-tiba ada perang atau ada aksi teroris. Nah, itu kan sesuatu yang orang tidak sangka akan terjadi gitu. Nah, seperti itu. Bencana alam kayak misalnya tiba-tiba tsunami, gempa bumi, itu kan bukan sesuatu yang seasonal. Jadi kita tidak expect, tidak berhitungkan akan terjadi. Oke, itu tadi tentang komponen-komponen tren. Ya. Aduh, maaf, kenapa ini? Ya, jadi tadi itu adalah 4 komponen dari time series. Jadi time series tadi ada 4 ya, ada 4 jenis, tren, kemudian seasonality, kemudian random komponen, sama cyclical, siklus ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pendekatan forecasting secara kuantitatif. Ya, yang pertama adalah naive approach. Naive approach atau pendekatan naif ini disebut demikian karena dia berasumsi bahwa ya kita naif karena dibilang kita berasumsi bahwa demand di periode berikutnya akan sama dengan demand di periode sekarang. Jadi kalau misalnya dibilang ya ini contohnya, kalau Januari penjualan 68 ya artinya Februari juga 68. Nah, ini pendekatan naif, kita bilang bahwa periode berikutnya sama gitu dengan sekarang. Padahal kan itu tidak terjadi. Saya tiba-tiba teringat, kayak misalnya kan saya punya apotik nih, saya selalu memakai satu obat, misalnya saya memakai obat A, itu selalu dikeluarkan sama dokter saya 50 box per bulan, selalu 50 box. Nah, tapi tiba-tiba ternyata saya punya dokter kena COVID, jadi selama sudah berapa bulan ini dia tidak praktek sama sekali. Nah, tentunya sales obat, ya saya kehilangan keuntungan penjualan dari obat tersebut karena tidak bisa dijual tanpa resep dokter dan cuma dokter itu yang pakai di tempat saya ya. Mungkin dokter lain pakai tapi kan tidak beli dari saya. Nah, jadi itu juga mempengaruhi ke sales obatnya ke saya. Jadi yang biasanya dia bilang, "Ibu seperti biasa ya, 50, Ibu seperti biasa ya." Kali ini, "Wah, Ibu gimana?" Bilang, "Wah, gimana? Biar 20 saya nggak bisa order." Gitu. Sampai terakhir kodong dia bilang, "Biar 5 box aja, Bu." Gini. Ya. Gitulah, karena kita tidak menyangka bilang dokternya bakal kena gitu. Jadi, ya namanya juga resiko nakes ya, dan ya itu bagian dari efek pandemi. Jadi sesuatu seperti itu terjadi. Nah, kalau pendekatan naif, jadi itu bertolak belakang dengan pendekatan naif, di mana kita berasumsi bahwa selalu sama setiap periode. Nah, ini pendekatan naif karena kita selalu berasumsi sama, jadi sebenarnya dia efektif secara biaya dan efisien biasanya, karena kita anggap semua akan stabil-stabil saja. Tapi tentunya kan kondisi real tidak seperti itu. Cuman ya we have to start somewhere gitu. Jadi dalam kita melakukan forecasting secara kuantitatif, ya minimal kita melakukan pendekatan secara naif, walaupun belum tentu seperti itu, tapi minimal kita sudah mulai gitu. Jadi it's a good starting point. Ini bilangnya it's a good starting point. Nah, kenapa saya kembali? Pendekatan yang kedua adalah moving averages. Tapi berhubung sudah mau 15 menit, kita lanjut ke part 2 ya.